Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dari Universitas Mataul Anwar Banten, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara bersama tokoh Badan Otonom Mataul Anwar, yaitu Ibu Cynthia selaku Ketua Gemawati Provinsi Banten. DPP. Oh, DPP. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa dan bagaimana tujuan dari organisasi yang Ibu pimpin? Kita ada visi misi. Kalau visinya itu ada satu ya, terus misinya ada 3. Kalau visinya yakni upaya pembebasan umat khususnya perempuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebutaan. Jadi ada 3 isu untuk kita jadikan misi sebagai wadah di dalam Badan Otonom Mataul Anwar. Kemudian untuk misinya sendiri itu ada 4. Nanti saya share ya ke ini untuk ditayangkan di ini ya, videonya. Pertama, Gemawati itu konsisten menjadikan pendidikan dan dakwah. Tuh, kemudian kedua, pembinaan dan pengkaderan lembaga. Ya. Kemudian ketiga, sebagai wadah khusus bagi perempuan dalam jenjang pengkaderan yang diharapkan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Terakhir, pemberdayaan dan penguatan perempuan di sektor ekonomi, dakwah, dan sosial. Itu 4 itu. Selanjutnya, bagaimana cara atau upaya Ibu untuk mencapai tujuan organisasi itu? Sebenarnya kalau berorganisasi ada manajemennya ya. Seperti 4 hal, misalnya pertama manajemen kepemimpinannya seperti apa, kemudian kontrolnya seperti apa. Jadi kalau dalam organisasi itu kita tidak sendiri ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya seperti apa, saya bukan organisasi itu sendiri, tapi semuanya gitu. Jadi bekerja sama, tentunya berkoordinasi dengan kawan-kawan alumnus dari Unma ya, dari jenjang mahasiswa, dari Hima, maksudnya ya Pak Unma, dari Hima. Kemudian itulah kita rekrut untuk menjadi kader di Gemawati, Generasi Muda Wanita Islam Mataul Anwar. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengelola kader atau pengurus agar semuanya bekerja untuk meraih tujuan organisasi? Ada 2 tingkatan kalau di Gemawati ya. Untuk kita memimpin, syarat di DPW itu harus ini nih, mengikuti latihan kader muslimah LKM tingkat 1. Untuk ke pusat, seperti saya di DPP, harus mengikuti LKM tingkat 2. Yang LKM tingkat 1 dilaksanakan oleh DPD atau DPW. Kemudian yang LKM tingkat 2 itu hanya dilaksanakan oleh saya tingkat nasional. Jadi di situ kaderisasi itu terus ya muncul, karena diharapkan kader-kader Gemawati itu dapat mempunyai tanggung jawab moral terutama ya dalam segi dakwah, kemudian pemberdayaan ekonomi dan sosial di khususnya perempuan. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan organisasi agar keputusan organisasi bisa berjalan dengan efektif? Saat ini sih sebetulnya alternatif sudah banyak ya, tidak harus kita ketemu begitu. Jadi bisa melalui virtual maupun offline, itu pasti saya dan kawan-kawan itu berkoordinasi untuk memutuskan sesuatu yang efektif dan efisien gitu, cepat. Namun tidak hanya cepat, harus juga tepat gitu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memperkuat persatuan, kesatuan, dan membangun kebersamaan, kesolidan organisasi yang Ibu pimpin ini? Pertama, komunikasi ya. Jadi lagi-lagi itu ya, alternatif medianya sudah banyak. Jadi kami memanfaatkan alternatif digital itu untuk komunikasi di WA group atau di media sosial lainnya. Kemudian kedua, kami adakan pertemuan rutin minimal itu 1 tahun secara nasional, baik itu di Rakernas, di Silatnas gitu. Nah, dalam momen itu kita
apa ya, kita bungkus gitu, kita create untuk ada agenda-agenda kebersamaannya, seperti misalnya babacakan ya kalau bahasa Sunda Banten ya, atau outbound begitu. Nah saat ini kan kami sedang mau pelantikan, jadi kita akan pelantikan, habis pelantikan kita akan geser ke Menes untuk apa namanya, roadshow lah, atau tahu lah ya, napak tilas begitu, kemudian ya sambil melipir-melipir pantai gitu kan, membangun kekeluargaan. Itu sih caranya, cuman ada dua yang paling efektif bagi kami. Selanjutnya, apa harapan dan keinginan Ibu yang belum tercapai untuk membawa organisasi menuju apa yang dicita-citakan? Nah, sebetulnya visi misi itu sudah jelas ya tadi. Kita fokus di 3, dakwah, ekonomi, dan sosial. Nah, harapan saya tentu saya tidak bisa sendiri ya. Dibantu dari ormas itu sendiri, Matlaul Anwar, di atas naungan kami. Kami berharap PWMA gitu untuk juga koordinasi, kemudian membangun kaderisasi di tingkat muda yang perempuan untuk terlibat gitu. Jadi ketika sudah disahkan di Muktamar ke-20 bahwa ada 5 badan otonom, nah itu bersama-sama gitu, dari mulai pusat PBMA, kemudian PWMA dan PDMA juga ikut terlibat untuk menghadirkan menghadirkan atau menghidupkan lah badan otonom di tingkat selevelnya di provinsi maupun di kabupaten kota gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Mungkin itulah wawancara saya dengan Ketua Gemawati, yaitu Ibu Cynthia. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.